Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ngopi hola biar tidak tegang. Alhamdulillah, mantap. Oke guys, langsung saja. Ya, muka saya kayaknya ya sering berjemur di lantai 3. Ada peliharaan ayam. Ya alhamdulillah bisa pelihara ayam buat hiburan, bisa memberi edukasi anak tentang kasih sayang kepada binatang, cara menyembelih juga, dan buat hiburan, buat mendekatkan keakraban antara orang tua kepada anak gitu ya. Oke, langsung saja kita review sebuah produk terbaru dari GSN. Mantep banget ini guys, mainan baru. Udah lama ini mau saya review, tapi waktu datang warnanya kan masih pucat ya. Kita glowingkan tantunya, ini sudah glowing. Nah, model-model kayak gini limited edition guys, limited edition. Jadi jangan jangan dilewatkan kesempatan seperti ini. Biasanya tantu itu kan kecil-kecil. Nah, ini kita tampilkan yang gede, panjang, dipegangnya lega. Full kayu gadok ini. Kayu gadok. Saya pikir kayu gadok itu kayunya ringan. Ternyata ya lumayan berat juga, dan menurut historinya kayu gadok itu kayu yang terendam lama, kayu yang tertanam gitu ya di bumi, dasar bumi gitu. Tapi tidak memfosil, bukan yang ribuan atau jutaan tahun. Artinya kayu tersebut sudah lama tumbang, tertumbuk-tumbuk dengan sampah atau alam ya, itu diangkat, itu menjadi kayu gadok namanya. Jadi bukan buah pohon ya, macam-macam lah. Ada yang pohonnya, ada yang galihnya, ada yang dia itu pohon itu jendol. Nah, diambil jendol seperti udun itu ya, bahasa Jawanya, bisul bahasa Indonesianya, seperti bisul. Nah, itu justru diambil jendolannya itu menjadi kayu bur ya, burel itu. Nah, ini kayu gadok. Seperti itu histori mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelirunya jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan di kolom komentar. Kita enjoy, orangnya seneng kalau ada feedback dari pemirsa, itu seneng. Oke, tanto full kayu gadok, ada aksesoris ring hitam. Ini kayu yang lain ya, mungkin johar atau sonokling biar tambah cakep. Ini yang keren, di bagian selutnya ini pakai kuningan. Ini rapih, rapat ya, tidak kocak, tidak goyang. Kita langsung lihat dalamnya biar pemirsa tidak penasaran. Keren, kinclong. Ini kinclong seperti kaca. Kinclong banget ini guys, lihat. Sangat kinclong, bisa buat ngaca. Modelnya keren, gagah, dan panjang. Kita ukur. Untuk panjang bilahnya 31,5 panjang bilah ini. 31,5. Terlebar di pangkal, dia terlebarnya hampir 4 cm. 3,8 mengecil. Ketebalannya 2 mili. Set, lempeng. Material yang digunakan adalah baja D2 Jerman. Ini seperti yang kemarin, dia diselut pakai kuningan, dan untuk bagian rikaso biasanya dijepit pakai kuningan seperti katana dan lain-lain, tanto-tanto itu. Nah, ini dilebur jadi satu. Di bagian rikaso ini dilebur sehingga
Ricassonya ini menggunakan lapisan kuningan di sini, di kiri kanannya. Jadi ini ketika saya tutupin tampak ini Ricassonya ini ditempa, dilebur jadi satu kuningannya, dan bisa buat ngaca, keren banget. Oke, sekarang kita tes performanya di ujung di ujung dicuilkan, sangat-sangat tajam halus, di pangkal tambah halus sekali, lempeng, tegak, dikelokkan, sangat rata di kertas, dicuilkan keluar empuk banget, bener-bener empuk. Nah ini kalau untuk sembelihan sapi yang demen kayak dorong, yang nyentrik seperti saya oh my god, wow, yang nyentrik itu bisa ini sembelih kayak dorong. Kalau kambing justru malah panjang sekali ini, dorong saja. Ini modelnya melengkung. Kalau lempeng bisa dorong, bisa tarik, tapi ini melengkungnya menjulang ke atas, jadi dari ujung ini dorongkan ke bawah, cocok. Sekarang kita tes, ketajamannya benar-benar luar biasa ini, di kresek yang warna biru, dikelok-kelokkan halus sekali, hasil slisnya ini sangat halus. Sekali lagi kita kelok-kelokkan, nyaris tidak ada bunyi sama sekali, rata halusnya. Kalau cuman lempeng saja sangat mudah, dan ini bilahnya ringan karena tipis, bilahnya sangat ringan. Kita coba ya pakai 2 jari seperti biasa. Ini pegangannya lega karena model tanto. Jari yang lebar. Aduh, susah. Jari yang lebar lagi. Mantep tajamnya. Tinggal satu kresek yang merah. Kita celupkan keluar ya. Sangat halus, ketajamannya benar-benar ajib, markojib, top markotop. Modelnya unik, panjang, lega dia, panjangnya 31,5, melengkung. Dimasukkan dan udah kinclong, set, halus. Dibuat pajangan gini di meja pakai tatakan, atau di lemari kaca, keren banget. Digantung di dinding juga gitu, cakep di ruang tamu, sangat keren, indah, mempesona. Ini gagah, gede, lega, mantep banget tantonya. Oke, untuk tatakan sebenarnya saya itu selalu ready, batu asah, strobing, oles bilah, tatakan itu selalu ready, cuman tidak pernah terekspos gitu ya. Jadi pernah saya sampai di order oleh sahabat saya di Kalimantan, tatakan yang berapa? 3, 5, 7, 10. Yang 7 kirim 10 tatakan itu. Kita packing pakai kayu papan ke Kalimantan gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat pengen tatakan, insya Allah kita ready kebutuhan. Cuman ya kalau tas gitu kita masih usahakan lah tas gitu. Seperti itu mungkin reviewnya tentang tanto ini, tanto baja D2 Jerman, full kayu gadok, keren banget. Menurut saya ini luar biasa dari segi penampilannya, luar dalam perfect banget, halus, stok remove halus banget, terus ketajamannya juga luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan maksimal ya, karena tidak ada maksimal namanya ketajaman itu. Kita bilang ajib, kita bilang super, kita bilang top markotop gitu saja, karena sejatinya ketajaman hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ketika ditanya itu mampu berapa ekor, itu juga saya tidak berani mengatakan
20 ekor tanpa asah, 30, tidak berani saya mengatakan seperti itu. Silahkan dicoba saja untuk ketajaman dari selisih yang kita tampilkan, yang kita kirim yaitu barangnya. Tidak ada saya kodian golok, nggak ada. Pisau mungkin ada, pisau seset itu kan kita tampilkan semua. Tapi kalau untuk golok, pisau-pisau yang pisau sembelih itu ya barang itu yang kita kirim. Ketika sudah tidak ada ya kita sampaikan tidak ada. Masih inden, silahkan inden, bisa. Misalkan seperti ini juga demikian. Tapi kalau yang kuning kemarin yang pernah kita review kemarin yang modelnya melengkung atau yang seperti ini, itu biasanya limited edition. Maker disuruh buat lagi kadang susah kadang. Itu karena mut-mutan. Ketika mutnya dapat dengan bentuk seperti ini, kita biarkan menjadi suatu bentuk yang dibayangkan oleh maker. Tapi nanti kalau sudah jadi ada baja lagi disuruh buat ya kadang susah, namanya handmade ya kadang susah ya. Itulah uniknya di situ ya. Sedikit saya curhat lah buat pemirsa. Termasuk juga menempa, itu berat kerjaannya. Menempa itu kerja keras, penuh keringat, tempat yang panas yang kotor, menempa itu. Jadi ya hargai kerja keras kita. Itu kalau golok-golok premium janganlah ditawar, tanya dulu harganya, jangan langsung buru-buru saya mau beli 10, kalau boleh 300.000, kalau boleh yang itu harga 650 dibilang 150, harga yang di atas 1 juta bilang 300 saya beli 10. Ya nggak bisa Pak, kita nggak bisa seperti itu ya. Hargai, kita cuman bikin 1-2 saja, itu pun dari kayunya kita kumpul beli di mana, dari bajanya beli di mana, di tempat di situ, disepuh di mana, dan seterusnya. Tidak bisa jadi satu tempat juga tidak bisa, dan itu juga penuh waktu, butuh biaya, tenaga gitu ya. Jadi kalau sudah kita kasih bandrol sekian, bolehlah nego tapi sewajarnya, jangan nego sadis. Demikian, mohon maaf celoteh saya bila mana ada yang tersinggung, mohon maaf. Tidak ada menyinggung kepada siapapun, unsur apapun. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.